أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang Tiang muliakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sama-sama mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah sesampun yang belum kami kerjakan, yang sedang dan rencana-rencana baik yang belum kami rencanakan, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam sudah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang perlu sami kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Kirim beliau dan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan surga bi ghairi hisab. Para sekalian yang tiang muliakan, kebetulan semangkinan niki masih dalam suasana bulan Rajab. Munden salah semangkinan niki tanggal siwa likur nggih. Karena kemarin hari tanggal 17 likur niki jatuh hari Sabtu, munden salah nggih. Hari Sabtu, malam Sabtu, malam Ahad, mungkin malam Senin. Berarti mungkin sudah tanggal 29. Tinggal berapa hari lagi yang perlu sami masuk dalam bulan Sya'ban dan akan masuk pada bulan Ramadan, yang kemungkinan niki adalah mungkin bagi tiang pribadi mungkin yang terakhir, okay? Insyaallah nanti setelah Ramadan baru kita akan kembali bertemu dalam rangka terus saling ingat mengingatkan, tetap bersabar dalam melakukan kebaikan, tetap bersabar dalam kebenaran, dan bersabar dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berhubungan dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin niki yang akan bahaskan pelungguh semangkinan niki. Karena Rasulullah Isra dan Mi'raj niki 8 bulan baru bulan sendekman beliau hijrah. Beliau hijrah pada bulan Rabiul Awal. Adapun Isra dan Mi'rajnya niki dilakukan pada tanggal 27 Rajab, ya, 8 bulan sebelum beliau hijrah. Artinya kejadian Isra Mi'raj niki sudah 1440, ya, 44 8 bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah, gema Isra Mi'raj, keyakinan yang perlu sami terhadap Nabi yang dilakukan oleh Rasulullah, mukjizat-mukjizat yang terjadi sama Rasulullah harus yang perlu kami yakini. Dan mukjizat beliau terbesar adalah diantaranya Al-Quran. Yang kedua niki Isra dan Mi'raj niki. Yang dulunya kejadian Isra dan Mi'raj niki terasa asing, sehingga ada di antara sahabat yang sudah masuk Islam keluar dari Islam.
yang bernama Mut'im ibnu Adi. Karena dia Mut'im ibnu Adi niki sering ke Masjidil Aqsa. Jalan ke Masjidil Aqsa niki 1 bulan, ulik sebulan. Lantas Rasulullah jalan ke sana cuman dalam potongan malam setelah Isya beliau berangkat. Sebelum subuh sudah sampai di rumah. Bukan saja ke Masjidil Aqsa tapi ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya silai niki pertaruhan antara akal sehat dan iman yang semangkinan juga. Pertaruhan antara akal sehat dan iman yang belum sami. Kalau pelungguh mengikuti akal sehat pelungguh, maka pelungguh tidak akan pernah beriman. Tapi kalau mengikuti iman pelungguh, maka insyaallah akal sehat pelungguh akan menerima itu semua. Karena semangkinan niki sudah banyak bukti-bukti kekuasaan Allah ciptaan manusia yang melebihi dari perjalanan burak niki. Sudah di Nabi namanya sudah diuji coba. Ada pesawat dari London sampai di Australia butuh waktu 4 jam. Semangkinan niki sudah diuji coba. Adapun Boeing yang pelungguh gunakan niki dari London Inggris sampai Australia niki makan waktu 3 jam. Mangkinan niki ada pesawat sudah dioperasi, sudah diuji coba beroperasi niki kecepatannya cuman butuh waktu 4 jam leman London sampai Australia. Niki ciptaan manusia. Semangkinan niki juga pelungguh dalam hitungan detik bisa pelungguh video call dengan keluarga pelungguh yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Malaysia. Itu ciptaan manusia yang sudah di garis bawahi dalam Al-Quran. Khalaqanal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, tapi bisa menciptakan alat yang bisa mengantarkan orang secepat itu. Bagaimana kalau yang menciptakan otak manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka niki sudah tidak asing lagi bagi tiang pelungguh sami. Harus tiang pelungguh sami mengimaninya. Bahkan Abu Bakar sendiri langsung beriman. Sekalipun jauh lebih dari itu Rasulullah berjalan, dia cerita dia jalan jauh lebih itu, saya mengimaninya, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan betul saja Rasulullah niki dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha yang sampai semangkinan niki kekuatan napi pun yang digunakan oleh manusia untuk tembus sampai Sidratul Muntaha tidak akan pernah bisa. Bisa manusia menciptakan kecepatan maraniki, tapi naik menuju Sidratul Muntaha tidak akan pernah terjadi. Ke langit yang pertama saja belum tentu mereka akan tembus, apalagi ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Ke bulan saja para astronot membutuhkan waktu berbulan-bulan baru sampai di bulan. Maka niki sudah harus yang perlu kami yakini. Nabi yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah, benar terjadi. Dan perjalanan Isra Mi'raj niki dalam rangka Rasulullah diperlihatkan. Rasulullah terpetelik. Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, kabar gembira ataupun kabar yang disertai dengan ancaman dalam Al-Quran ada dan benar terjadi dan akan terjadi. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah, benar terjadi dan disaksikan oleh Rasulullah. Begitu juga innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Benar terjadi. Tidak ada pegawaian bagus sekecil nabi pun, pegawaian bagus yang tiang belum kami lakukan, kecuali Allah sudah siapkan balasannya berbentuk kenikmatan surga. Begitu juga tidak ada kejahatan sekecil nabi pun, kejahatan yang dilakukan kecuali Allah sudah siapkan ancamannya berbentuk neraka, siksaan. Dan itu diperlihatkan oleh Allah terhadap Rasulullah. Sebenarnya mungkin itu yang akan sampaikan terhadap pelungguh. Ada berapa hal yang Allah perlihatkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan
terhadap pelaku-pelaku kebaikan, tiang pelunggu sami yang sabar melakukan kebaikan. Di antaranya fasaru hatta ata ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuruna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Ada segolongan dengan menanam, pada saat itu dia bertanam, bercocok tanam, menanam tanam-tanaman, buah-buahan. Pada saat itu juga tanam-tanaman niki menjadi besar dan berbuah. Diambil buahnya kembali seperti biasa. Terus begitu. Sehingga Rasulullah berketuan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Apa ini wahai Jibril? Faqala, maka Jibril berkata, "Haula'il mujahidun fi sabilillah." Muhammad, itulah gambaran dengan si berjuang di jalan Allah menggunakan harta dan jiwanya. Menggunakan harta dan jiwanya yang dibalas oleh Allah, tudha'afu lahum hal hasanatu bi 700 dhifin. Akan dibalas oleh Allah, satu kebaikan yang dia keluarkan akan dibalas oleh Allah dari 700 sampai 1000 kali lipat, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, la tahs. Apa namanya? Firman Allah dalam Al-Quran, ya. Jangan lupa. Ada yang perlu gue ingat ayatnya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi harta yang tiang pelunggu sami gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Bang bijajarin pelunggu belanja untuk lekat sekolah. Begitu juga harta yang tiang pelunggu sami keluarkan untuk biaya pengajian niki juga. Atau pembangunan masjid niki juga. Tanah pelunggu, keluarga pelunggu yang mewakafkan tanahnya niki juga untuk berjuang di jalan Allah. Semuanya niki akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dari 700 sampai 1000 kali lipat. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan thumma ata ala qaumin turdahu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat. Ada suku kelompok segolongan umat yang ditindih kepalanya dengan batu besar. Tendet otak niki dengan batu, hancur otak niki, mali tetulakang marah biasa. Terus marah niki. Sehingga Rasulullah berketuan kepada malaikat Jibril. Qala, ya. Faqala ya Jibril, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Lantas Jibril mengatakan, haula alladhi tatathaqalu ru'usahum an salatil maktubah. Itulah siksaan bagi orang-orang yang berat kepalanya untuk melakukan solat wajib. Tidak meninggalkan solat, tapi mereka melakukan solat di luar waktu atau waktu-waktu jawaz bil karahah, waktu tahrim. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sampun tiang sampaikan terapelungguh. Waktu niki terbagi 5, yaitu waktul fadilah, waktul ikhtiyar, waktul jawaz bila karahah, waktul jawaz bil karahah, dan waktu tahrim. Piran waktul fadilah niki yang disebutkan dalam hadis Rasul, ayyul amali afdal ya Rasulullah. Nabi pegawaian paling bagus ya Rasulullah. Mana Rasulullah, as-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang le awal waktu, salat di awal waktu. Piran awal waktu niki, begitu ngebang maghrib, ya. 5 bagian waktu niki, tingkatan waktu niki cuman tidak ada pada waktu maghrib. Waktu maghrib niki yang ada adalah waktu fadilah dan waktu tahrim. Karena konte gati waktu maghrib niki. Nggih, waktu fadilah niki setiap zuhur, asar, isya dan subuhnya, ya, seukuran. Begitu masuk waktu pelungguh azan, wudu, azan,
qaumah solat qobliyahnya qaumah, solat zuhurnya misalkan setelah zuhur pelunggu bangkit untuk solat ba'diyahnya 2 rakaat buik waktul fadilah. Maka yang tersisa setelah waktul fadilah seukuran demen natama waktu niki kurang lebih sekitar 20 menit saja. Setelah habis niki maka yang tinggal waktul ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar niki? Waktu ikhtiar niki setelah buik waktul fadilah sampai pada akhirnya seukuran pelunggu sembahyang zuhur misalkan. Begitu pelunggu sembahyang zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, pelunggu salam, ngebang waktu asar. Maka habis waktul fadilah. Setelah niki waktu al-jawaz bila karahah. Pirang waktu jawaz bila karahah niki, waktu jawaz bila karahah niki, begitu pelunggu sembahyang zuhur misalkan mau 2-3 rakaat sembahyang zuhur, ia pun tama waktu asar. Keteruskan sembahyang pelunggu. Niki yang disebut dengan jawaz bila karahah. Yang berikutnya waktu jawaz bil karahah. Waktu jawaz bil karahah niki misalkan pelunggu sembahyang zuhur, baru mau serakaat atau baru mau 2 rakaat atau serakaat sembahyang zuhur tama waktu asar. Niki namanya waktu jawaz bil karahah. Yang terakhir waktu tahrim. Kapan waktu tahrim niki? Waktu tahrim niki seukuran pelunggu takbiratul ihram sembahyang zuhur. Allahu akbar sembahyang zuhur. Tiba-tiba merbot le masjid, Allahu akbar, azan asar. Baru dia takbiratul ihram zuhur. Uang ngebang asar. Maka niki yang disebut dengan waktu tahrim. Dengan si sembahyang waktu jawaz bil karahah dan waktu tahrim, apalagi sugul dengan luar waktu niki, itulah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang siksaannya naudzubillah summa naudzubillah dilihat oleh Rasulullah, digambarkan siksaannya seperti orang-orang yang ditindih kepalanya dengan batu besar, hancur otak niki, malik tulak mara bengan, nyampuk nunas, nggih. Nunas bisa mungkin tiang perlu sami salat sembahyang niki paling lambat waktu ikhtiar paling lambat. Sembahyang zuhur paling lambat, tapi alangkah bagusnya mun bau pelungguh lakukan sembahyang dengan cara berjamaah, nanti akan datang insyaallah. Yang berikutnya ثم أتى على قوم أقبالهم رقاء وعلى أدبارهم رقاء يصرحون كما تصرح الإبل والغنم ويأكلون الضريء والزقوم والردف جهنم حجارتها. Rasulullah terpetilik isi sekelompok dengan terpetilik isi Allah Subhanahu wa taala arah sekelompok dengan enggak tutup niki isi robekan kereng ya, kemaluan kence tombong doang tutup niki isi sobekan kain, tegiring dengan niki marah dengan si geroh bembe geroh sampi, lantas dengan niki ngakan makanan dari neraka, ad-dhari waz-zakum, buah-buah neraka kanca, daun-daunan neraka, si ndek bau akan isi binatang. Terbuka bibih niki tetamaang batu api neraka, kanca barak api neraka dimasukkan lewat mulutnya, hijaratiha. Faqala lantar Rasulullah berketuan tiba malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Orang-orang yang dianiaya, yang disiksa seperti itu. Qala, kata Jibril, haula'i alladhi la yu'adduna sadaqati amwalihim, dengan si ndek sugulang kepeng niki untuk dizakatkan dan digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Arak kepeng pelunggu ya sudah mencapai nisab dan haul, lantas pelungguh ndek demile sugulang kepeng pelungguh untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat kepeng niki dinisbahkan ke zakat emas.
Nggih. Begitu juga perdagangan, ada haul, ada nisab. Haul niki begitu 1 tahun pelungguh sudah simpen emas niki atau kepeng niki, atau begitu 1 tahun pelungguh wah berdagang, lantas jumlah dagangan pelungguh kanca kepeng si pelungguh simpen niki sudah seharga emas baru 5 gram. Pirajin emas segram mungkin sekitar 900 kali balu 5 gram, kurang lebih sekitar 75.600.000 atau 76.500.000 mungkin salah ya, barang pelungguh itu mundawah berdua kepeng seharga emas balu 5 gram, lantas simpen delik bank setahun, maka wajib pelungguh sugulang zakat niki 2,5%. Pira 2,5% niki kurang lebih sekitar 1.913.000 zakat harten pelungguh kepeng pelungguh si wadah simpan. Begitu juga pelungguh si berdagang, dagangan pelungguh kenca hasil dagangan pelungguh wah lebih pelungguh mau 100 juta misalkan, atau 76.500.000 pelungguh simpan le bank kanca dagangan pelungguh tele hitung selapu, maka wajib pelungguh bilang tahun sugulin zakat niki 2,5%. Zakat niki tain harta para jemaah sekalian. Begitu pelungguh dia ada sugulin zakat harta pelungguh, maka selapuk harta tiang pelungguh sami niki menjadi kotor, yang pada akhirnya dengan sindik sugulang zakat harta niki disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-35, 34, 35. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dengan si simpan harta emas, perak, kepeng niki lantas den sugulang zakat dan dia tidak gunakan di jalan Allah, maka kasih mereka kabar gembira. Niki yang disebut dengan basyir bermakna nadir. Kasih mereka kabar yang menakutkan dengan azab Allah yang sangat pedih. Nabi bentuk azab Allah niki yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta kepeng tiang pelubum sami sinde de sugulin zakat niki jemak le jelo kiamat yang tepanasang le api neraka. Begitu kepeng benang pelungguh emas niki panas beak, itulah yang digunakan untuk jahannam. Fatukwa biha jibauhum, ya yang kadu terikat muan pelungguh. Wajunubuhum, begitu juga samping-samping pelungguh, lengkek pelungguh. Wadhuhuruhum, bongkor pelungguh, selaput awak pelungguh niki tetrika isi kepeng si ndede sugulin zakat niki. Sambil tepuni hadza ma kanabsum li anfusikum, sambil pelungguh tersempata ne ya kepeng sak simpen me fadzuku ma kuntum taknizun, idap kane kepeng sandeme sugulang, emas sandeme sugulang zakatna, atau harta perdagangan sindeme sugulang zakatna idap. Naudzubillah summa naudzubillah. Empuk nunas nggih dendek berat sugulang kewajiban pelungguh zakat pelungguh. Si wajib sugulang zakat niki ya, pertama tadi emas, kepeng niki terhitung ke emas, harta perniagaan perdagangan pelungguh. Kedua, hasil pertanian yang pelungguh dapatkan dari hasil cocok tanam pelungguh. Mun pade pelungguh dapat 12 kintal, 1 ton 2 kintal pelungguh mau, maka wajib pelungguh sugulin zakat niki. Kalau berbiaya 5%, ya rata-rata mungkin pelungguh tal pade berbiaya ndek man upak nenggala, ndek man upak lowong, ndek man upak kis-kis ngeder, ndek man upak begabah dan lain sebagainya. Maka pelungguh keluarkan zakatnya tiki 5%. Pira 5% niki 60 kilo. Nggih, 5% niki 60 kilo.
Maka dengan si mau pade doang, mun pelonggo jual pade niki pira ajina ibu-ibu 12 kintal niki pira ajina, pira ajin pade mangkit 400 atau 500 nggih 400 ajin pade mangkin. Mun pelonggo jual pade niki aji 400, maka pira juta mau dah kurang lebih sekitar 5 juta aja ya nggih. Mun seton 4 juta berarti. Mun 400 ajin niki pira 4 juta balu ratus. Mun seton ya, mun seton 2 kintal 4 juta balu ratus mau pelunggu. Maka wajib pelunggu sugulin zakat niki 4 juta balu ratus ya genepin wah 5 juta mau pelunggu wajib pelunggu sugulin zakat niki. Maka apalagi pelunggu si mau hasil panen lekan tanah niki bilang minggu 10 juta telung dah sejuta mau pelunggu mun dah talat sebia semangkinan niki pira jin sebia sekilo kan ibu-ibu ya 60 mungkin salah atau 50 ajin sebia mangkin lantas bilang minggu dah bau sebia sekintal mau pelunggu mun sekintal mau dah sebia seminggu pira ajin sekintal niki mun 50.000 sekilo 5 juta berarti 5 juta mau pelunggu bilang minggu dah bau sebia dengan si mau 4 juta balu ratus doang wajib pensugulan zakat niki ampuk sekali 3 bulan. Apalagi pelunggu bilang minggu mau 5 juta tergantung tau dan nalat. Mun tau dan nalat sehektar ndek 5 juta bahkan 1 juta mau ada sekali panen. Mun ajin sebia 60 atau 50.000 makan lunas. Keumuman dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-267 niki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari apa yang baik-baik yang kalian simpan di selapu apa yang anda keluarkan minal ardi yang saya keluarkan dari bumi hasil panen tiang pelungsan. Kita Syafi'iyah memang si wajib tersugulin zakat niki cuman makanan pokok beras kance jagung doang di pendapat Imam Syafi'iyah. Tapi pendapat imam-imam yang lain bukan saja itu, tapi semua yang pelunggu dapatkan dari hasil panen niki semuanya harus dikeluarkan zakatnya. Misalkan pelunggu talat bawang, talat kesuna, begitu juga talat stroberi, silek sembalun. Kebetulan sekali sebulan tiang pergi ke Sembalun di situ, banyak di antara Jawa niki tersugulan zakat nendah pade doang si mau 4 juta balu ratus wajib pelunggu sugulan zakatnya. Apalagi pelunggu mau stroberi hasil pelunggu lebih dengan 1 juta. Ustaz katanya mereka tidak tahu kalau itu harus dikeluarkan zakatnya. Ihtiyatan jangan sampai di yaumil kiamah nanti dimenangkan adalah pendapat imam-imam yang lain, keumuman dari ayat Al-Quran yang mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ardi, di selapuk si pelunggu dapatkan dari hasil bumi niki harus dikeluarkan zakatnya. Karena den adil baik idap nggih, sekali 3 bulan dengan mau 5 juta, hitung 5 juta lah lantas harus tersugulin zakat niki. Adapun pelunggu si mau telung dasa petang dasa juta hasil sebia hasil terong Aceh pelunggu dia demele sugulin zakat niki. Maka nunas pelunggu ikhlaskan diri pelunggu, hartan pelunggu untuk dikeluarkan zakatnya. Napi pun yang pelunggu tanam dari hasil panen pelunggu. Jangan sampai jemaah di julu kiamat marak niki balasan pelunggu. Yang berikutnya yang wajib dikeluarkan zakatnya sampai binatang ternak. Mun binatang ternak niki unta, sampai kanca bembe. Unta niki mun dua pelihara, binatang niki mun dua pelihara setahun. Nisabnya mun unta niki 5 ekor unta. Dan mungkin wah pelunggu berdua 5 ekor unta. Di tendara unta elektriki.
Yang berikutnya sampi. Mun sampi niki telung dasa ekor sampi. Pelungguh bedue pelihara setahun, maka wajib pelungguh keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Insyaallah jemaah pelungguh telik mun harap pelungguh bedue ke sampi telung dasa sampi. Harap pelungguh bedue telung dasa sampi. Dua doang kelelah berangan nggih. Kelelah dengarat, sekik doang kelelah dengarat, apalagi dia dua, apalagi telung dasa. Ya sulit niki. Begitu juga bembe, mun bembe petang dasa bembe. Mundah bedue petang dasa bembe lantah da anyam setahun, maka wajib pelungguh sugulin zakat niki. Maka itulah bagi orang-orang yang menyimpan hartanya dan mele sugulang zakat niki, jemaah le jelo kiamat. Kepeng niki yang tepanasin, emas niki yang tepanasin, hasil usaha pelungguh niki yang tepanasin, dan itu digunakan untuk setrika pelungguh. Yang pun dengan si arak kepeng niki lantas demele sugulang zakat, demen mate langsung nyesal minta terhadap Allah, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kunna salihin. Karena wah tepetele angkun siksaan yang dia akan temukan. Akhirnya demen tercabut nyawa niki langsung kena, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin, Allah nunas tulakang nyawan kaji dendek cabut dulu ya Allah. Arak kepeng tiang 100 juta, 1 juta, ya tiang sugulin tu zakat niki. Fa saddaqa wa kun minas salihin. Dit ia kejari dengan soleh, gawe perintahmu, tapi niki wah penyesalan tiada berarti yang pun nunas. Apalagi begitu pelungguh meninggal sugih, lantas yang menjadi pewaris hartan pelungguh adalah bija jarin pelungguh si hendek kena, naudzubillah, berombok penyesalan pelungguh. Hartan pelungguh akan digunakan untuk bertaruh kepala desa. Mungkin kan tinggal sebentar. Nggih, lihat driki pirang tahun pemilihan kepala desa. Deman balik cuma karing seberak. Ya, jangan Februari Maret niki. Sendeman puasa. Luwe pelungguh, naudzubillah, mudah-mudahan darat di antara pelungguh. Nggih, sesenang-senang pelungguh tiba dengan begitu, segedak-gedak pelungguh tiba dengan sila pelungguh, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan, sampai taruang balik, taruang bangkat, bahkan senina isin taruah. Naudzubillah, semua naudzubillah. So kekalah bait wah senina, mun nengas senina batur, mendek nengas kan, objulu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Nunas dendek pelungguh gawe. Pelungguh cinta tiba dengan sederhana sila. Gedak tiba dengan endah sederhana. Khairul umuri awsatuha, dendek dah gedak lalu. Ya, ahbib habibaka haunamma, cintailah kasihmu wajar-wajar saja. Ya, ahbib habibaka haunamma asa yakuna baghidaka yaumma. Karena bisa jadi suatu ketika nanti dia akan menjadi orang yang kau benci. Begitu juga benci orang niki, tapi jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Asa yakuna habibaka yaumamma, karena saat suatu ketika nanti bisa akan menjadi kekasihmu. Maka nunas dalam kontestasi politik niki sila. Nggih, silakan pelungguh, salurkan suara pelungguh. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan, apalagi sampai pecah antara keluarga, pelungguh, masyarakat, tetangga, jangan. Nggih. Pilihan itu boleh beda, tapi jangan itu yang menyebabkan pelungguh akan berselisih, dia seling tegur sapa, bahkan lambahin pelungguh dengan batur langan dengan liwat niki, gara-gara dia terpilih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan, silakan anggap niki permainan saja, permainan dunia namanya. Maka para mas sekalian, harta-harta yang tiang pelungguh sami miliki nunas dengan ikhlas, seikhlasnya. Dan harta niki, ya, kotoran zakat niki kotoran harta. Ada yang lebih besar, yang lebih bagus dari itu, yaitu infak. Infak niki sunnah pelungguh infakkan harta pelungguh berapapun jumlahnya. Berapapun jumlah harta pelungguh sunnah pelungguh infakkan, tidak terbatas. Bedoi pelungguh 10%, bedoi pelungguh 1 juta, sunnah pelungguh infakkan 100.000. Niki lebih besar pahalanya ketimbang zakat. Nih, infak niki. Punya pelungguh 10 juta, sunnah pelungguh infakkan 1 juta.
punya pelunggu 100 juta, sunnah pelunggu infakkan 10 juta. 10% dari harta pelunggu sunnah diinfakkan. Niki lebih besar daripada zakat. Mun zakat niki kotoran harta. Karena harta pelunggu misalkan seperti tadi, mun 100 juta harta pelunggu, maka zakatnya cuma 2.500.000. 2,5 juta. Karing pira masih ibu? Ya, mun 2,5 juta ada sugulang kepeng pelunggu 100 juta, berarti kepeng pelunggu masih karing siwa puluh pira? Siwa 17 juta mun salah. Nggih. Siwa puluh 17 juta setengah masih kepeng pelunggu. Yang pun lunas sebisa mungkin dan secepat mungkin. Mana setahun dia berdagang, jika hasil perdagangan harus pelunggu keluarkan zakatnya. Begitu juga munwah setahun dia simpan harta pelunggu. Ngumbe mun kepeng pelunggu lebang untuk haji. Mun kepeng pelunggu untuk haji, maka niki bukan milkun tamun. Apalagi makin haji niki masih kurang lekan nisab. Ya, sekalipun bertambah, alhamdulillah Kementerian Agama DPR sudah menyetujui biaya hajian pelunggu yang awalnya diminta oleh Menteri Agama 60 siwa juta, semakin niki cuman petang dasa siwa juta insyaallah. Dia cabut kepeng pelunggu. Karena kemarin begitu diusulkan oleh Kementerian Agama 60 siwa juta, luwe cabut kepeng niki. Nggih. Luwe jamaah cabut kepeng. Begitu di napi ditentukan, maka nyesel kadi kalurang alurang pajama sekalian. Candi kata benar 60 juta, dan dia dicabut insyaallah di hari-hari bulan-bulan tahun-tahun yang akan datang bisa tiang pelunggu bersami ya lunasi insyaallah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian yang dimuliakan ampura, mungkin dia yang mau sembahyang Isya bersama pelunggu di sini karena mungkin ada acara tiang di Labuan. Nggih, yang buat yang tunas maaf mungkin sekedar niki karena tinggal sebentar waktu Isya. Yang tunas maaf atas kekurangan dan kekeliruan tiang dan tiang tunas pamit. Mungkin insyaallah ya jamaah pelunggu berjamaah bersama napi namanya imam yang biasa. Insyaallah mudah-mudahan ngisan kata niki terakhir tiang ya bukan berarti terakhir terus nggih. Insyaallah terbait setelah puasa. Insyaallah terbait setelah puasa. Karena biasa kemarin tiang nutup pengajian di Masbagi. Di daerah lain juga ada yang tiang tutup. Ya, mungkin ya terakhir, okay. Insyaallah mudah-mudahan jemaat setelah puasa terbait malik, ya kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tiang pelunggu kesehatan, keafiatan, tetap dalam hidayah Allah, dimudahkan langkah-langkah tiang pelunggu untuk melakukan kebaikan. Al-hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kana ya Sampura pada mas sekalian, sila pelunggu tunggu Isya sebentar lagi nggih. Karena seberat kali 15 menit Isya niki, pelunggu anti semang Isya lek driki berulek ndak manulek julu. Pelunggu semang Isya lek driki mungkin tiang semang Isya lek pancora tulis slow mungkin. Nggih. Terima kasih pada mas sekalian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.